Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Jia Nabila Kokalo, tentunya di Hasanah, program yang hadir untuk membawa cahaya kebaikan dan berbagi menjelaskan tentang ajaran-ajaran agama Islam. Alhamdulillah hari ini kita sudah ditemani langsung nih oleh ibu-ibu Majelis Taklim Barkah Singkil 1 dan 2. Halo ibu-ibu. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita kalau melihat ini senyum-senyumnya ibu-ibu, semangat dan excited ya Bu, insya Allah hari ini. Insya Allah, dan semoga bukan hanya ibu-ibu yang sudah hadir bersama kita di studio, tapi pemirsa di rumah juga ikut excited dan bersemangat karena Masya Allah tema kita hari ini nih luar biasa. Kita insya Allah bisa relate semua karena ini adalah sesuatu yang selalu kita cari-cari. Ibu-ibu di sini pengen bahagia nggak? Pengen ya? Pengen banget, sama saya juga. Nah, maka dari itu hari ini Hasanah mengangkat tema yang luar biasa, yaitu kebahagiaan untuk orang qanaah. Nah, ibu-ibu sudah pernah dengar kata qanaah? Sudah. Tapi pemirsa di rumah mungkin masih ada yang asing, tapi kan kita belum tahu nih. Kita akan membahas tentang lebih dalam tentang qanaah. Maka dari itu hari ini kita sudah ditemani juga oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Siti Nursyahidah Zatun Nur Ain MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini masih muda. Narasumber kita cantik ya hari ini. Oke, beliau ini sekilas info dulu, ibu-ibu dan pemirsa dimanapun berada. Beliau adalah sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua di Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Manado, juga Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah dan Sekretaris di Majelis Tablik dan Ketarjihan di Aisyah Manado. Sulut, Masya Allah, luar biasa. Sekretaris itu biasa sibuk ya, tapi hari ini insya Allah bisa berbagi ilmunya dengan kita. Nah, karena tadi kita sudah spill temanya bahwa kebahagiaan untuk orang yang qanaah. Mungkin sebagian orang Bu masih masih bingung dan masih asing mungkin. Kalau ini kan ibu-ibu Majelis Taklim tentu selalu taklim, belajar, dan mungkin ada orang-orang di luar sana yang masih asing nih dengan qanaah. Mungkin bisa nih dijelaskan dulu apa sih qanaah, definisinya dalam Islam kah atau bagaimana? Silahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kalau kita melihat dari definisi qanaah dari segi bahasa adalah menerima sesuatu dengan lapang dada. Jadi menerima sesuatu dengan lapang dada, dengan senang, dengan puas. Tapi kalau kita mau lihat dari definisi secara istilahi, secara agama, maka definisinya adalah menerima sesuatu yang dia miliki, yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pembagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya, tanpa terobsesi dengan milik orang lain. Jadi kalau kita lihat dari definisi tersebut, setidaknya untuk menjadi qanaah, setidaknya hal yang paling pertama yang harus dimiliki adalah rasa percaya kepada Tuhan, rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Dan yang selanjutnya, Allah sudah pasti mengatur rezeki kita masing-masing. Jadi bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa senang dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Oke. Sama dengan kayak orang mau nikah nih. Bagaimana caranya dia merasa tentram dengan calon suaminya kalau dia belum percaya dengan calon suaminya. Jadi begitu juga dengan qanaah. Hal dasar yang perlu dimiliki adalah kita harus percaya dulu bahwa Allah tidak mungkin zalim. Allah sudah bagi-bagi rezekinya dengan masing-masing kadarnya. Allah Maha Penyayang dan Allah Maha Pengasih. Bahkan yang selalu kita sebutkan nih dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim,
Rahman itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali, baik yang muslim atau non muslim, baik binatang, baik tumbuhan ataupun manusia. Semuanya ya. Semuanya. Tapi rahimnya Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayangnya Allah yang rahim itu hanya diperuntukkan untuk orang mukmin. Artinya apa? Di sini kita harus percaya dulu kepada Allah, baru bisa merasa senang terhadap ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah qanaah ini hanya dalam hal duniawi. Kita tidak boleh qanaah, kita tidak boleh puas dengan ibadah. Jadi habdul minallahnya jangan qanaah gitu. Jangan merasa cukup gitu. Iya. Jangan dalam hal beribadah, dalam hal akidah, dalam hal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak disarankan untuk qanaah. Ya, nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dengan statusnya sebagai seorang Rasul, dia tetap sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Iya, sampai pada suatu ketika Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegur, wahai Rasulullah, kamu ngapain sholat sampai bengkak kaki? Padahal sudah dijamin surga. Padahal sudah dijamin surga. Ngapain menyiksa diri, kata Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah. Tapi Rasulullah menjawab, jawaban Rasulullah simpel, afala akuna abdan syakura, saya emangnya nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Jadi dalam hal ibadah, dalam hal ini kita tidak dianjurkan untuk qanaah. Qanaah hanya dalam hal duniawi, contohnya rezeki, makanan, harta. Rumahnya orang masih dilirik aja, rumah sebelah perbaiki pagar, dia yang ikut tidak aman. Terus dalam hal harta tahta, jabatan, temannya yang naik jabatan, dia yang kepanasan. Temannya yang naik gaji, dia yang merasa sudah merasa, aduh kenapa ini dia naik gaji, saya tidak naik gaji gitu. Nah itu dia. Dan terutama juga wanita, harta tahta wanita, perempuan atau pasangan. Dia sudah punya istri, sudah punya suami, tapi masih ngelirik suami orang, masih ngelirik istri orang. Nauzubillah min zalik. Itulah yang nantinya menyebabkan perselingkuhan tadi ya. Karena selalu merasa ada ketidakpuasan, selalu pengen, wah lihat orang lain gini-gini, pengennya ngikut terus. Jadi kita sudah dapat poinnya pertama tadi, bahwa ternyata qanaah itu mungkin tentang ketika kita sudah percaya sama Allah, berarti bukan tentang apa yang kita dapat, tapi dari siapa itu. Ketika dari Allah, ya udah, apapun takdir yang kita dapatkan, alhamdulillah, oh ini Allah yang tentukan, maka kita bisa legowo untuk menerimanya. Juga tadi yang perlu digarisbawahi, qanaah hanya dalam cakupan dunia, jangan sampai di akhirat ya. Jangan sampai Masya akhiratnya. Allah. Oke. Nah, selanjutnya berarti kan ini menjadi konsep yang memang penting, yang prinsip yang seharusnya dipegang oleh setiap muslimah yang ada. Karena kan dari definisi tadi kita Masya Allah mendengar ada banyak hal yang seharusnya bisa kita tanamkan dalam diri kita. Dan kemudian tapi kenapa ini menjadi prinsip yang penting untuk seorang muslim? Karena jadi salah satu kunci bahagia. Karena dia menjadi salah satu kunci bahagia. Bagaimana seseorang bisa bahagia kalau misalnya dia masih melirik punyanya orang lain? Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah dia bisa merasa tenang tentang hidupnya. Bagaimana mungkin orang bisa merasa sedih kalau misalnya dia yakin rezekinya sudah dia jamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pahami tentang konsep rezeki. Konsep rezeki itu Allah Subhanahu wa taala sudah atur dengan baik. Di dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi orang yang diinginkan dan kemudian memberikan bagiannya masing-masing. Jadi sudah ada porsinya. Sudah ada porsinya. Seorang muslim tidak mungkin tidak mungkin dia mati sebelum rezekinya full dia diterima. Bahkan dalam hal memberi nih,
konsepnya adalah bukan rezeki dia yang berkurang, tetapi dia mengambil membuka pintu rezeki orang lain di dalam dirinya. Jadi pintu rezekinya jadi banyak. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, dalam hadis dikatakan, la yanqusul malu bis sadaqah, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah dengan sedekah. Bal yazdad. Rasulullah ulang sampai 3 kali. Bahkan akan bertambah dan bertambah. Artinya apa? Tidak mungkin berkurang. Karena konsepnya memang ketika dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, maka dengan sendirinya pintu rezeki orang dia tampung. Jadi pintunya jadi semakin banyak orang yang dia berikan, semakin banyak harta yang dia berikan, berarti pintunya semakin lebar dan pintunya semakin banyak. Masya Allah, insya Allah abis ini kita semua lebih ringan dalam berinfak ya Bu. Nah, insya Allah, amin. Nah, selanjutnya nih Bu, kan kita udah tahu qanaah itu apa dan kenapa dia menjadi sesuatu yang prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim gitu. Selanjutnya nih, gimana sih biar kita bisa bisa menjadi seorang yang qanaah? Tapi tahan dulu karena kita akan melanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Hasanah. Nah Bu, tadi kan ada pertanyaan yang ngegantung nih. Karena kita udah tahu definisinya, sekarang kan kita pengen tahu ya Bu, gimana sih biar kita bisa menjadi orang yang qanaah, biar kita bisa lagi kalau lihat dan bisa menerima apa-apa yang Allah takdirkan. Nah itu gimana tuh? Oke. Memang kalau kita mau lihat dari definisi qanaah tadi butuh proses ya. Tidak bisa instan seseorang bisa punya sifat qanaah. Nah, saya coba rangkum tentang bagaimana sih kiat-kiat mempunyai sifat qanaah. Yang pertama kita ambil dari surah An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak dikhususkan laki-laki, tapi juga disebutkan perempuan. Yang kedua, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu, maka kami akan berikan kehidupan. Maka akan kami berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, menurut sebagian mufassir, hayatan thayyibah di sini adalah dia dianugerahkan sifat qanaah. Jadi, kita balik berarti orang kalau mau punya hayatan thayyibah maka harus qanaah. Kalau mau qanaah maka harus beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin akan terkumpul orang yang masih mencaci maki tetangganya, tapi dia ridho dengan pemberian Allah. Tidak mungkin. Kayak dua sifat yang bertolak belakang. Tidak mungkin. Jadi amal soleh yang harus dia tanamkan, dan juga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, saya ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Unzuru ila man huwa fawqakum wa la tanzuru ila man huwa unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang di bawah kita. Jadi dalam hal duniawi kita dianjurkan untuk melihat orang yang di bawah kita. Bukan melihat orang yang di atas kita. Bukan kata Rasulullah, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Ini adalah satu-satunya cara, ini adalah sebuah cara supaya kita tidak meremehkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa makan ayam, kan masih ada tempe, masih ada tahu. Kalau misalnya tidak bisa makan tidak ada bahkan untuk uang untuk tempe atau tahu, dia akan bersyukur dengan mungkin hanya nasi dan garam. Bagaimana tidak? Berapa banyak orang di luar sana yang harus bahkan tidak punya apa-apa untuk dimakan nasi di hari itu. Iya. Atau misalnya
orang-orang yang lambungnya bermasalah, tidak bisa makan sama sekali, Harus hati-hati. Selektif sekali. Orang yang misalnya kena usus buntu yang tidak boleh makan dulu, berpuasa dulu, itu kan sebuah kenikmatan tersendiri, kita masih bisa makan. Oke. Selanjutnya, supaya kita lebih bisa bersyukur, kita dianjurkan untuk selalu menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebenarnya tidak bisa menghitung ya. Iya, karena terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi misalnya ada keluarga yang sakit, kita masih memang kita itu juga sebuah musibah kalau misalnya ada keluarga yang sakit, tetapi atau kita sendiri mungkin yang sakit, tetapi kita bisa lihat bahwasanya misalnya berapa banyak orang-orang di luar sana yang sakit tapi tidak punya keluarga sama sekali, yang sakit tapi tidak punya uang untuk bayar BPJS misalnya. Berapa banyak misalnya orang yang harus menerima sakitnya dengan begitu saja tanpa bisa berobat. Jadi sakitnya pun bisa dia anggap bahwasanya itu bagian dari nikmatnya Allah, nikmat Allah kepada dia, nikmatnya Allah kepada dia. Nah, selanjutnya selain menghitung nikmat Allah kepada dia yang di dalam Al-Qur'an sendiri tidak dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau berusaha hitung nikmatnya Allah, tidak akan bisa dihitung. Mata saja katanya, kalau ada sebuah kisah bahwasanya ada orang yang merasa bangga, seorang alim ulama yang merasa bangga dengan semua karya-karyanya, semua amal-amalnya. Dia bilang akhirnya dia mimpi bahwasanya dia sudah di alam kubur. Terus ketika kemudian ada malaikat bilang, masuk udkhul ilal jannati maksudnya birahmatillah, kamu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Dia ngotot, tidak, saya masuk surga dengan amal saya masuk surga dengan karangan-karangan saya. Saking terlalu pede amal-amalnya ya. Ya, saking karena pedenya. Tapi begitu ditimbang satu biji matanya dengan semua satu biji matanya dengan semua amalnya, timbangannya jauh lebih berat matanya. Yang diberikan oleh Allah. Oke. Nah, selanjutnya supaya kita bisa memiliki sifat qanaah tersebut, kita harus yakin, terutama kita seorang muslim, bahwasanya dunia ini hanya sementara. Dunia ini bukan adalah kesuksesan utama kita sebagai seorang muslim. Akhiratlah yang paling utama. Akhiratlah yang menjadi masa depan kita, yang kita harus cita-citakan dari sekarang. Nah, kalau seperti itu berarti dia tidak akan merasa kekurangan ketika mensedekahkan hartanya. Ada cerita juga tentang orang yang baru masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, dia adalah orang kaya, dia infakkan hartanya secara berlebihan. Sampai pokoknya apa yang bisa dia infakkan. Terus ditanya, kamu nggak takut jatuh miskin? Kenapa kamu buang-buang hartamu? Dia jawab gini, justru karena saya adalah pebisnis, begitu saya masuk Islam, saya tahu ada cara bagaimana mengekalkan harta, maka saya sedekahkan harta saya. Iya kan? Harta yang kita makan habis di badan. Iya. Habis mungkin jadi kotoran. Tetapi harta yang dia sedekahkan menjadi amal bagi dia, bagi kelak akhiratnya nanti. Jadi istilahnya dia justru berbisnis, dalam tanda kutip berbisnis dengan Allah yang sebaik-baik nanti akan melimpahkannya, membalas dengan lebih banyak lagi. Nah, mungkin Masya Allah ya. Dan kalau melihat ini mungkin ibu-ibu sudah pengen ada yang bertanya. Kita kasih kesempatan dulu ya Bu untuk ibu-ibu bertanya, silakan. Iya, silakan. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eet Rosmayati dari Majelis Ta'lim Al-Barkah Masjid Nurul Iman, Singkil 1 dan 2. Mau bertanya Ustazah, sebagaimana ulasan dari Ustazah tadi bahwasanya
Arti qanaah sendiri yaitu kita merasa cukup, merasa puas dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam hal duniawi tentunya. Yang menjadi pertanyaan buat saya, apakah sifat qanaah ini yang hanya merasa cukup, terpatok, sudah ini pemberian dari Allah, ya sudah segini, apakah sifat qanaah ini tidak akan mengakibatkan mundurnya agama Islam? Itu pertanyaan dari saya. Masya Allah, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang iya ya, betul juga. Karena ketika mendengar merasa cukup ya udah ya, kalau Allah berikan gini ya udahlah. Ya Allah, ini udah pemberian Allah gitu. Apakah gitu, gimana tuh? Silakan. Oke. Kalau mau kita lihat dari definisi qanaah itu sendiri, konsepnya memang sebenarnya kita merasa puas, merasa cukup dan merasa senang dengan pemberian Allah, tapi bukan pesimis. Seperti yang saya sebutkan tadi, qanaah hanya dalam hal duniawi. Kita tidak boleh melirik punya orang lain dalam hal duniawi. Tetapi apakah kita dilarang bekerja? Tentu tidak. Apakah kita dilarang punya jabatan? Tentu tidak. Apakah kita dilarang punya profesi, seorang guru, seorang dosen, seorang dokter? Tentu tidak. Jadi di dalam Al-Quran sendiri kan banyak yang mengatakan fastabiqul khairat. Artinya dalam hal kebaikan kita harus berlomba-lomba. Dalam hal kalau kata Prof. Quraisy Shihab, apapun profesi kita, selama kita bisa mampu menjalankan profesi kita menjadi amal soleh. Apa itu amal soleh? Orientasinya dapat pahala dari Allah, bukan orientasinya dunia, bukan orientasinya dapat fulus. Nah, maka apapun pekerjaan itu bisa jadi amal soleh. Seorang dokter, apa bukan amal soleh itu? Amal soleh. Amal soleh. Membantu orang. Orang. Gara-gara beliau mengobati orang, orang jadi bisa hidup, bisa beribadah. Kan dalam hadis sendiri, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Maka barang siapa yang menunjukkan kebaikan bukan cuman ini kebaikan nih, tapi menjadi sarana dalam hal kebaikan, mengobati orang sakit, kemudian orang sakitnya berbuat baik. Boleh jadi kita dokter tersebut juga bisa dapat pahala. Artinya sekali lagi, qanaah di sini bukan pesimis. Qanaah di sini merasa aman terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan misalnya kalau semua dokter-dokter muslim kita menjadi orang-orang yang qanaah, yang orientasinya adalah menyembuhkan pasien, bukan mengumpulkan uang. Semua politisi kita yang tidak melirik korupsi, ya kan? Iya. Kalau orang qanaah masa melirik korupsi? Pasti kan sudah merasa cukup dengan cukup dengan. Tapi coba kalau lihat mereka tidak punya sifat qanaah, wah justru bahaya. Coba kita lihat orang-orang yang korupsi. Apa mereka orang-orang yang tidak punya rumah? Tidak punya uang? Justru miliarder. Iya, rumahnya besar-besar. Rumahnya besar-besar, tapi apa? Masih ngelirik dengan uangnya orang lain. Masih tergiur dengan uang 1 juta 2 juta, padahal uangnya miliaran. Ya kan? Karena tidak punya sifat qanaah, karena tidak punya sifat rasa aman terhadap rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum tentu uang yang dia korupsi itu, uang yang dia ambil itu dari punya hak orang lain, belum tentu dia nikmati. Iya. Kalau Allah tidak takdirkan itu sebagai rezekinya, pasti tidak mungkin dimakan juga, Masya Allah. Jadi tadi balik lagi bahwa qanaah itu sebenarnya memang kita merasa cukup, tapi bukan berarti ya udah pasrah, tapi tetap ada memang beberapa hal yang bisa kita usahakan, ya kita usahakan semaksimal kita. Nah mungkin selanjutnya ini semoga menjawab ya Bu. Ya Masya Allah. Nah selanjutnya siapa ya nih yang bertanya? Oke, Ibu yang silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Aminah Lainre, SPD, Ketua Majelis Taklim Al-Barakah di bawah naungan Masjid Nurul Iman Singkil 1 dan Singkil 2. Saya hanya melanjutkan pertanyaan yang pertama. Kalau berbicara masalah qanaah, bukan ditujukan kepada hanya orang miskin dan orang kaya, yang jelasnya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Nah, di sini berarti bahwa seorang
qanaah itu bukan berarti hanya orang dianjurkan untuk miskin, dan tidak dianjurkan kepada orang, makanya tidak berarti dia harus kaya, tapi tidak seperti itu. Tapi bagaimana bisa menerima semua itu apa adanya, secukupnya atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma orang miskin yang harus qanaah, dibatasi hanya sebagai berarti orang miskin hanya dibatasi kepada qanaah, tapi orang kaya juga dia bagaimana sikap qanaahnya orang kaya itu. Oke. Masya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gimana tuh sifat? Jadi karena tadi mungkin yang kebanyakan kita Ibu mention adalah bagaimana orang yang berkecukupan ya sudah, maksudnya jangan terlalu melirik ke atas. Nah, jadi gimana ketika mungkin kita orang yang berada di atas, gimana sikap qanaah itu? Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam hal rezeki sudah menjadi sunatullah, ada yang kaya dan ada yang miskin. Yang menjadi pembatasnya adalah apakah dia puas dengan rezekinya dia. Sebanyak apapun rezeki yang dia miliki, kalau dia tidak puas, maka tidak akan ada akhirnya. Al-Quran mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Kalau kita telah melalaikan orang-orang, kalian dalam hal menumpuk harta, memperbanyak harta, hatta zurtumul makabir, sampai orang tersebut mati. Jadi orang yang tamak, orang yang rakus itu tidak akan ada habisnya kecuali dia mati. Atau kita balik, orang yang tamak atau orang yang rakus itu tidak bisa berhenti kecuali dia mengingat kematian. Nah, pada dasarnya qanaah itu harus tetap dimiliki apapun status kita. Miskin, kaya itu harus dimiliki. Hanya saja mungkin kalau orang miskin titik beratnya adalah dia tidak boleh melirik punya orang lain. Ya. Dia harus sabar dengan dia harus sabar dengan apa yang dia miliki. Dia puas, senang dengan ketentuannya Allah. Beda dengan orang kaya. Orang kaya berarti apa? Tidak boros, tidak foya-foya, tidak buang-buang harta, padahal dia tahu masih banyak orang yang butuh terhadap bantuannya dia. Masih banyak orang yang perlu diberikan santunan. Berarti apa? Kalau orang kaya, bagaimana cara qanaahnya adalah dengan melawan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsu. Artinya apa? Wah, ini harta saya nih, masa saya harus berikan ke orang lain? Berarti egonya dia yang harus dia tekan. Yeah. Nah, tidak main kemungkinan bisa jadi orang kaya dalam mencapai sifat qanaah itu tantangannya lebih berat. Kenapa? Karena hawa nafsunya bisa jadi lebih sulit dihadapi. Seperti misalnya pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Perang Badar. Ya. Perang Badar waktu itu umat Muslim pasukannya 313 kalau saya tidak salah ingat. Sedangkan orang non Muslim itu pasukannya ada 1.300. Kalah dalam jumlah. Kalah banget dalam jumlah. Tetapi alhamdulillah Allah kasih menangkan orang Muslim 4 kali lipat ya. Nah, pulang dari peperangan tersebut, orang Muslim bangga dong, habis memenangkan 4 kali lipat pasukan. Tapi apa komentar Rasulullah? Roja'na min jihadil saghir ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil ke jihad yang lebih besar. Apa artinya? Musuh yang bisa kita lihat itu bisa kita mudah lawan, tetapi diri kita yang kita tidak bisa tahu bagaimana
itu belum tentu bisa kita lawan. Dan lebih susah, makanya Lebih tadi jihad susah. yang lebih besar. Jadi Masya Allah. mungkin konaanya orang kaya lebih kepada melawan hawa nafsunya. yang bisa jadi lebih besar tadi. Semoga menjawab Bu. Jadi memang Masya Allah ketika kita lagi-lagi mendengar tentang konsep qanaah, ini indah sekali ya. Di dalam Islam ternyata ada konsep yang membuat kita sebenarnya sangat simpel konsep ini dan bisa membuat kita tenang luar biasa. Tapi kita masih akan lanjut ibu-ibu, nanti juga akan ada sesi pertanyaan, tapi ditahan lagi karena kita setelah yang satu ini. Kita sudah membahas sudah lebih dalam ya tentang qanaah ini. Ibu-ibu juga sudah tadi sudah mulai bertanya, dan ada pertanyaan lagi nih dari saya tentang, karena kita tadi sudah bahas lumayan banyak. Jadi kan qanaah ini tadi dalam bagaimana kita merasa cukup, tapi kan itu berarti ada batasan yang ini masih bisa menjadi sesuatu yang bisa kita handle, kayak tadi di dalam usaha bagaimana kita harus tetap memaksimalkan pekerjaan kita misalnya, tapi di beberapa keadaan memang ya sudah ini takdir Allah. Nah itu gimana tuh Bu, biar kita bisa tahu titik di mana kalau ini ya udah, ini berarti udah ketentuan Allah, udah menerimanya, tapi ada di titik di mana sampai kapan kita harus berusaha sampai mentoknya itu. Titik temunya itu di mana sih Bu? Mungkin bisa. Jadi sekali lagi saya ulang, ruang lingkup qanaah ini hanya dalam hal duniawi. Apa yang sudah menjadi rezeki kita, kita puas dengan hal itu. Tetapi tidak dalam hal ukhrawi. Tidak dalam hal misalnya cita-cita. Jadi kalau misalnya kita mau jadi YouTuber misalnya, apakah kita harus puas dengan berapa followers kita atau bagaimana? Ya, kita lihat dulu, kita YouTuber jadi amal soleh tidak? Iya. Kalau misalnya bukan amal soleh, yang notabene-nya buang-buang waktu, buang-buang uang, bahkan menyebar fitnah dan lain sebagainya, tinggalkan. Tapi kalau memang kita niat untuk jadi YouTuber misalnya, tetapi dalam hal kebaikan, mengajak kebaikan, membawa materi-materi tertentu misalnya, maka kita harus usahakan, upayakan. Makanya dalam agama kan ikhtiar dan doa itu harus ada dalam hal berbarengan dalam hal mau mencapai cita-cita. Tapi konsep batasannya adalah apakah itu mengantar kita pada dunia ukhrawi atau menjerumuskan kita nanti di akhirat nanti, justru menjerumuskan kita di akhirat. Itu yang harus menjadi patokan yang pertama. Yang kedua, kalau apapun usaha kita, apapun upaya kita, hasilnya serahkan sama Allah. Artinya apa? Mungkin dengan konten yang sama, yang satu subscribernya sampai jutaan, tetapi kita kontennya dengan konten yang sama subscriber kita jutaannya, subscribernya hanya ratusan. Itu salah satu cara Allah membagi rezeki. Iya kan? Yeah. Jadi kembali lagi ke konsep qanaah. Memang mungkin Allah hanya memberikan kita subscriber dalam hal ini karena mungkin bisa kalau kita nanti kaya dengan hal ini, kita jadi terobsesi tambah konten-konten yang keluar dari niat awal. Atau kalau kita jadi terlalu menjustifikasi orang lain misalnya. Artinya dalam ketentuan Allah pun, pembagian rezeki Allah pun terhadap seorang hamba, itu Allah yang paling tahu yang terbaik bagi kita. Orang kaya belum tentu semuanya baik. Kalau dia berhasil melewati kekayaannya dengan beramal soleh, dengan bersedekah, dengan misalnya tidak berfoya-foya, ya dia bisa selamat. Tapi kalau misalnya dia kaya tapi tidak dia hartanya untuk boleh di jadi jalan Allah ya. Iya, kekayaan itu berarti cobaan berat bagi dia. Kalau di dalam Islam itu ada namanya istikhraj.
itu adalah bagaimana Allah memberikan kenyamanan bagi seseorang supaya apa? Supaya dia tetap dalam ketidaktaatan. Nauzubillah. Semoga kita semua dijauhkan ya dari itu tadi, istighraj. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi tadi kita juga dapat poin penting bahwa pertama ya ujung-ujungnya juga serahkan lagi kepada Allah, karena kita sebagai seorang muslim memang berserah ya, seharusnya berserah kepada Allah. Dan tadi mungkin berhusnuzon ya dengan apapun takdir yang Allah berikan kepada kita. Nah oke, ibu-ibu mungkin masih ada nih yang bertanya, yang mau bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Umar dari Majelis Taklim Al-Barakah Singkil 1 dan 2 Masjid Nurul Iman ingin bertanya. Tadi bercerita tentang qanaah. Qanaah itu katanya menerima dengan ikhlas apa yang menjadi milik kita ataupun. Jadi qanaah dan kesabaran, apa bedanya sabar dan qanaah? Hanya itu dari saya. Oke, nah menarik ya sebenarnya. Karena apakah sabar itu qanaah atau apakah qanaah itu sabar? Kalau sama buat apa dibeda-bedain ya? Nah itu mungkin silakan Bu. Kalau kita kembali ke definisi, qanaah adalah merasa puas, merasa senang dengan pemberian Allah. Kalau sabar itu sendiri adalah menahan kesulitan. Menahan kesulitan. Jadi kalau dari definisi tersebut sudah semestinya orang untuk mencapai qanaah harus bersabar dulu. Jadi ada sangkut pautnya ternyata. Ada sangkut pautnya. Sabar mungkin, tapi bedanya kalau sabar bisa dalam segala hal. Sabar dalam beribadah, sabar dalam musibah, sabar dalam rezeki yang banyak ataupun sedikit, itu bisa berbagai hal. Tapi pada konsepnya adalah sabar menahan dari kesulitan, menahan kesulitan. Tapi ketika kita sudah bersabar dalam hal duniawi, maka akan dengan mudah kita merasa senang dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk di konsep qanaah tadi ya. Masuk di konsepnya. Jadi mereka tidak sama tetapi saling membutuhkan. Tidak sama tapi saling membutuhkan. Nah, kalau dalam tasawuf, sabar mungkin konsepnya di tahalli, menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Kalau qanaah sudah tajalli, sudah dapat nurnya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini merasa gembira dengan apapun ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, luar biasa. Jadi kalau mau qanaah kita bisa pakai sabar, maksudnya harus ada sabar di dalam qanaah itu. Tapi kalau sabar dia kayak bisa lah berdiri sendiri ya, untuk banyak hal kita bisa bersabar dalamnya. Semoga menjawab Bu. Selanjutnya mungkin masih ada. Oke, silakan Bu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifka Yusuf dari Majelis Taklim Al-Barakah Singkil 1 dan 2 Masjid Nurul Iman. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ustazah tentang apakah qanaah itu dianjurkan untuk kita miskin dan tidak boleh kaya? Mungkin seperti itu Ustazah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi karena mungkin memang tadi banyak mentionnya miskin melihat. Nah itu gimana tuh saja? Apakah kita dianjurkan miskin dalam qanaah? Sama sekali tidak. Jadi qanaah tidak menyentuh ketentuan banyak sedikitnya rezekinya Allah kepada seseorang. Tidak menyentuh. Tetapi qanaah adalah kita merasa puas dengan pemberian Allah kepada kita. Jadi qanaah bukan berarti tentang kita harus miskin. Hidup sederhana kan bisa, bagi orang kaya pun bisa. Sama-sama baju, apakah harus yang bermerek? Yang penting kan menutupi aurat. Yang penting menutupi aurat. Jadi orang kaya pun bisa qanaah. Orang kaya pun, cuman ya, itu tadi yang kita bahasakan. Orang kaya, kalau titik qanaahnya adalah bagaimana dia bisa melihat kesulitannya orang lain, bagaimana dia bisa menekan hawa nafsunya. Jadi mungkin bisa kita tidak fokus di antara kaya dan miskinnya, tapi lagi-lagi kita
garis bawahi bahwa qanaah itu tentang bagaimana kita bisa menerima dengan lapang dada ketentuan yang diberikan oleh Allah. Yang berarti karena ini Allah ya udah terima. Tapi bukan berarti bentuk apa yang Allah berikan kepada kita ya. Masya Allah. Oke. Ini masih ada yang ingin bertanya? Sudah? Oke, kalau begitu saya saja yang lanjut bertanya. Oke. Nah, karena kita mungkin ini sudah sebentar lagi habis, tapi kita masih pengen nih cari tahu tentang qanaah. Mungkin apa ya, Bu? Ini bagaimana qanaah? Kalau tadi kan sudah qanaah berhubungan dengan rasa sabar. Mungkin kita sekarang bagaimana qanaah itu berhubungan dengan rasa syukur? Lagi-lagi kan syukur, qanaah. Apakah syukur dan qanaah itu dua hal lagi yang berbeda yang sama seperti sabar dan qanaah tadi, ataukah itu sebenarnya dua definisi yang berbeda dan bagaimana? Silakan. Oke. Kalau syukur lebih kepada kita berterima kasih kepada Allah. Oh, beda lagi. Tapi sekali lagi dia akan berkaitan dengan qanaah tadi. Dengan qanaah. Bagaimana seseorang itu bahagia kalau dia tidak bersyukur? Ya kan? Ya. Jadi sekali lagi titik utamanya itu berada di pada keimanan. Kalau keimanan kita ada, maka kita akan puas dengan pembagian Allah, dan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu kita akan merasa bersyukur. Nah, kalau kita dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disabdakan, "Malam yashkuri qalila, lam yashkuri katsira." Barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan hal yang kecil, dia akan tidak bisa bersyukur dengan hal yang besar. Maka dibalik kalau qanaah, kalau rezeki yang kecil saja dia tidak bahagia, bagaimana dengan rezeki yang besar? Belum tentu dia bahagia. Jadi imannya ada, qanaahnya ada, insya Allah syukurnya pun pasti ada. Masya Allah. Oke. Kita ternyata masih ada waktu lagi, tapi tahan dulu ya, sabar ibu-ibu dan pemirsa dimanapun berada. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Hasanah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi di Hasanah. Dan buat pemirsa nih yang di rumah yang baru bergabung, mungkin kami ingatkan bisa kembali rewatch atau nonton ulang fullnya di channel YouTube TVRI Sulawesi Utara. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, nah di studio kita masih ditemani oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Barkah di bawah naungan Masjid Nurul Iman Singkil 1 dan 2. Masya Allah. Masih semangat, Bu? Masih, walaupun sudah di ujungnya kita, tapi harus semangat. Dan tentunya masih dengan narasumber kita yang luar biasa, Ibu Siti Nur Syahidah Zatun Nur Ain MAG. Nah, Bu, karena mungkin ini waktu kita tinggal sebentar, bila masih ada satu pertanyaan terakhir nih. Setelah semua yang kita sudah tahu tentang qanaah, akhirnya apa sih ujung-ujungnya yang didapatkan nanti oleh orang yang punya sifat qanaah tadi? Oke. Selain mungkin kebahagiaan, apa sih mungkin benefit lainnya? Banyak hal pastinya kita bisa dapatkan dari sifat qanaah. Yang pertama mungkin rasa aman. Rasa aman dengan semua rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu mencapai target yang muluk-muluk. Yang kedua, selanjutnya mungkin kita bisa menghilangkan rasa hasut, rasa dengki kepada orang. Yang paling banyak kita dengkikan apa? Biasa rezeki kan? Ya, harta tahta jabatan tadi. Iya. Kalau kita qanaah, kita yakin rezeki kita tidak akan tertukar, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, kita akan hidup tenang. Kita tidak akan tidak mudah terhasut dengan rezekinya orang lain. Dan yang paling penting itu adalah kebahagiaan itu ya. Karena kalau Allah menjadi tujuan kebahagiaan kita, kita akan tenang. Beda halnya dengan harta, kalau kita jadikan tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita atau tujuan kebahagiaan kita adalah harta, itu tidak akan ada habisnya. Dan kalau sudah mati kemana? Nggak bakalan kembali juga ya. Tujuannya Allah ya. Tujuannya Oke, Masya Allah. Dan mungkin terakhir banget nih Bu, closing statementnya atau
apa nih yang masih kurang tadi pengen mungkin ditambahin? Silakan. Mungkin saya mau tambahkan terakhir dari pernyataannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang barang siapa yang ada qanaah di dalam dirinya, maka dia akan merasa seperti seorang raja. Jadi dia tidak akan merasa kekurangan apapun. Dengan sifat qanaah itu kita merasa seperti seorang raja, walaupun kita tidak punya apa-apa. Oke. Itu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu atas ilmu yang sudah di-share ke kita hari ini. Semoga saya pribadi, ibu-ibu yang ada sudah hadir di studio dan pemirsa dimanapun berada, bukan cuma kita dengarkan tapi lagi-lagi bisa kita aplikasikan. Dan semoga kita semua bisa menjadi orang yang punya sifat qanaah ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Karena pembahasan tadi kita panjang, saya tiba-tiba keingat Bu, ada satu doa yang pernah saya nonton, itu bunyinya gini, para ahli ilmu itu berkata, perbanyaklah berdoa ya Allah, berikan aku kemampuan, kekuatan untuk mengubah apa yang bisa aku ubah, dan berikan aku kesabaran atas apa yang tak bisa aku ubah, dan berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan apa yang bisa aku ubah dan apa yang tidak bisa aku ubah. Karena tuh pada akhir-akhirnya tadi kita harus berserah kepada Allah dan lagi-lagi balik kepada Allah dengan cara berdoa dan menggantungkan kebahagiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bu, barakallah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Jana Bilako, kalau bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.